anzala al-Qur'an al-Karim fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhudhukum ala ta'atillah wa rasulih la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwwal. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Semoga Allah merahmati kita semua. Pertama, khatib mengajak kita semua untuk sama-sama memuji Allah dan mensyukuri segala yang sudah bisa kita terima ini. Dan mari kita berusaha menjadikan seluruh rahmat dan nikmatnya itu untuk memperkokoh ketaatan kita kepadanya. Begitu juga selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sebagai tangan kanan Allah menyampaikan ajaran Al-Quran ini kepada kita. Semoga Allah juga memberikan keselamatan untuk beliau, untuk para sahabat, para pengikut, kepada para ulama dan pelanjut perjuangan kebenaran agama yang kita cintai ini. Di kesempatan yang amat berharga ini, di samping mengingatkan kita semua, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjaga diri dari segala macam melanggar aturan, tetapi justru mempertaat diri melaksanakan segala perintah dan menyuarakan segala bentuk kebajikan dan kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang dibacakan tadi adalah ayat 11 surat Ar-Ra'd. Ayat itu berisi dalam terjemahan sebagai berikut. Untuk seorang manusia dipersiapkan beberapa orang malaikat yang mengintip kegiatannya saban hari. Malaikat itu berada di depan dan di belakangnya. Apa kerjanya? Yahfazunahu min amri. Malaikat itu kerjanya adalah mengawasi dan menjaga seorang manusia itu. Tugas itu diterimanya dari Allah.
min amrillah, sebuah tugas dari Allah. Sungguh Allah tidak akan membuat perubahan apapun terhadap apa-apa dan prasarana dan milik yang ada di tangan seseorang, kecuali bila mereka berupaya melakukan perbaikan dan perubahan. Wa idza aradallahu biqaumin su'a, tetapi apabila Allah menginginkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita atau sesuatu yang menyakitkan, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dan ingat kata Allah, tidak ada yang bisa menolong manusia itu selain dari Allah itu sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, ayat ini didahului oleh ayat 10. Di ayat 10 itu Allah mengatakan, sama saja bagi Allah orang yang merahasiakan pembicaraannya dengan orang yang berbicara secara terus terang. Bahkan orang-orang yang menutup diri di malam hari dengan bersembunyi, atau siapapun yang melakukan perjalanan di siang hari, semuanya itu Allah tahu itu. Tidak ada yang tertutup bagi Allah. Kaum muslimin, dibuka kembali ayat ini di hari dan jam Jumat yang sangat berharga ini. Kita ingin menghubungkan pesan Al-Quran ini kepada siapapun yang terpilih, baik dalam pemilu dan pilkada kemarin. Apa pesan utamanya? Pesan utamanya itu adalah Allah mengatakan bahwa semua orang itu diintip dan diperhatikan oleh beberapa orang malaikat, dan malaikat itu ditugaskan secara bergiliran, 2 di setiap hari itu. Kata Nabi, ada malaikat pagi, ada malaikat petugas malam. Kata Nabi, 2 malaikat ini bertemu di waktu subuh dan di waktu asar. Masing-masing melaporkan. Kata malaikat yang bertugas siang, di sore hari sesudah salat asar itu dia melapor, yang saya perhatikan ini sedang melaksanakan salat. Nanti itu tadi sudah diterimanya dari malaikat yang bertugas subuh, karena malaikat subuh melaporkan pula bahwa jemaah ini melaksanakan sholat. Jadi kaum muslimin, kita ini tidak pernah berhenti dari perhatian malaikat. Kerjanya kata Allah di sini, yahfazunahu min amrillah. Kerjanya menjaga semua orang dari pagi sampai sore. Dalam catatan hadis, kerja malaikat itu mencatat seluruh kebaikan kita dan mencatatkan seluruh kejahatan dan kekurangan yang pernah kita kerjakan. Kaum muslimin,
keyakinan tentang malaikat mendampingi kita setiap hari ini dasarnya Al-Quran. Jadi dasarnya tidak omong-omong, tidak cawe-cawe. Al-Quran. Ini yang ingin kita pesankan ke semua kita, bahwa sebagai siapapun kita, Allah punya malaikat mencatat apa yang kita kerjakan. Sebagai siapapun, sejak dari pejabat yang berbaju warna apapun, sebagai pimpinan partai politik yang berwarna apapun, mereka semua dijaga dan diperhatikan begitu rupa oleh malaikat, bahkan dicatat sebaik-baiknya. Apa gunanya ini? Dicatat betul. Kata para ulama tafsir, Muhammad Ali Sya'rawi menyebut, itu berguna bagi kita. Itu kata Sya'rawi, itu li salihil insan, itu demi kebaikan orang itu, sehingga perlu ada catatan. Kalau baik, kita akan menerima hasilnya nanti, dan itu akan mendorong kita melakukan yang lebih baik lagi. Seandainya catatan itu memiliki kekurangan, kata Sya'rawi, itu akan membuat kita menahan diri untuk tidak melanjutkannya kembali. Maka kaum muslimin, tidak ada celah bagi kita umat manusia. Sekali lagi, bertugas sebagai siapapun di muka bumi ini, malaikat mencatatnya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa kita bohongi. Kalau pesan ayat ini bisa terngiang-ngiang terus di telinga semua yang menjadi siapapun di muka bumi ini, insya Allah aman-aman saja kita. Ini yang diharapkan sebenarnya. Pertanyaan kita, mengapa Allah perintahkan betul malaikat menjaga kita? Untuk apa sebenarnya? Allah ingin beritahukan kepada kita bahwa bumi yang luas ini milik Allah, bukan milik kita. Jangan ada yang merasa bak milik kita bumi ini, dunia ini, segala macam ini. Allah kok yang punya. Itu sebabnya Allah kirim utusannya untuk mencatat semuanya. Kaum muslimin, ada enggak celah bagi orang untuk tidak memperbaiki aktivitasnya sebagai pejabat apapun di muka bumi ini? Menurut ayat ini tidak mungkin. Tapi mengapa kok terjadi juga? Itulah sebabnya ayat ini diulang-ulang menyampaikannya. Dan ingin kita sampaikan pesan ini kepada siapapun yang sedang dan baru saja mendapat kursi baru di DPRD 1, 2 sampai DPR RI, di jabatan Bupati, Wali Kota, Gubernur yang sebentar lagi akan dilantik itu. Ingat bapak-bapak, malaikat mendampingi bapak, malaikat mencatat kerja bapak. Di mana prestasi Anda? Ayat kalimat berikutnya menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak melakukan perubahan sendiri kecuali diminta ikhtiarmu. Maka seluruh orang yang sedang dan baru akan mendapat jabatan-jabatan baru itu, berikhtiarlah sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik bagi umat dan bangsa ini,
dan rakyat sedang menunggu itu sebetulnya. Ingat ketika merencanakan giat itu dan menetapkan sebagai sebuah perda, menetapkan sebuah pekerjaan-pekerjaan, siapapun yang melakukannya itu dapat perhatian oleh malaikat, dan Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat semuanya itu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah memberikan semangat sebenarnya kepada semua orang, kepada semua kita. Lakukan perbaikan, kami akan catat kebaikan diri. Jangan coba-coba lakukan kejelekan, itu pun akan kami catat dan akan kami beri sanksi. Tidak ada yang tertutup bagi Allah. Sekali lagi kaum muslimin, pesan tauhid ini yang perlu benar terngiang-ngiang di telinga semua orang ketika bekerja. Kalau kita ingin pekerjaan kita ini semuanya lurus dan jujur, itu yang harus teringat betul, bahwa petugas Allah selalu mengintip Anda, meskipun di kamar bekerja itu ditutup rapat begitu rupa. Kaum muslimin, bila muncul goresan-goresan yang tidak benar di hati kita dalam bekerja itu berarti iblis sudah ikut nimbrung ke diri kita. Kaum muslimin, ingat itu, karena tempat bersandar kita hanya Allah. Kita tidak akan bisa ditolong kalau kita sudah melakukan kejahatan. Kita tidak akan bisa dibantu oleh kekuatan apapun selain dari kekuatan Allah. Oleh karena itu, ayat ini sebenarnya juga berpesan kepada kita, mulailah segala-galanya dengan benar-benar bersandar kepada Allah, dan setiap malam minta petunjuknya. Pesan yang amat keras sebetulnya ingin kita titipkan lewat khutbah ini kepada siapapun yang mendengar. Mintalah petunjuk setiap malam kepada Allah untuk menunaikan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas nasional, tugas-tugas ke daerah. Tidak cukup hanya ilusi pemikiran-pemikiran semata. Maka kita ingin menyampaikan lewat mimbar ini, seluruh pejabat yang baru terpilih itu biasakan bertahajud tengah malam untuk mendapatkan ilham-ilham kebenaran dari Allah, sehingga janji-janji yang pernah ditabur ketika berkampanye bisa ditepati dalam kehidupan nyata di pelaksanaan pemerintahan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, di dalam masjid yang indah ini kami menyekuturkan kepala sambil berdoa kepada Ya Allah, tuntun kami di dalam kebenaran, ajari kami hakikat kebenaran yang Engkau titipkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, bimbing kami, bimbing para pemimpin kami dalam melaksanakan kegiatan apapun di negara tercinta ini. Pada hari-hari ini, hari-hari kami menunggu pemimpin-pemimpin baru untuk masing-masing daerah kami. Ya Allah, berkahi semua para pemimpin yang sudah Engkau takdirkan terpilih menjadi pemimpin itu. Jadikan mereka menjadi pemimpin yang taat kepadamu dan berani memperjuangkan kebenaran yang Engkau titipkan kepada Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.